Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puja Stefani dengan NIM F1S122056 dari ruang 003, kelompok 3 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hardware komputer dari mata kuliah pengantar Sistem Informasi. Mari kita mulai. Yang pertama ada daftar isi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua bagian, yaitu bagian pertama tentang komputasi perusahaan, jenis-jenis sistem komputer, dan konsep sistem komputer. Sedangkan pada bagian kedua, saya akan memaparkan tentang periferal komputer yang dibagi menjadi input, output, dan penyimpanan. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yang mana kami yang melakukan diskusi tentang materi hardware komputer. Yang pertama ada Puja Stefani, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Rizky. Yang ketiga ada Egidia Alfariza Ramadhani. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu studi kasus komputasi perusahaan. Di sini terdapat dua perusahaan, yaitu yang pertama ada Progressive Insurance, di mana Progressive Insurance ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi kendaraan. Nah, mungkin kalian bertanya nih, apa sih yang membuat perusahaan ini menjadi begitu sukses besar? Itu terdapat tiga hal yang membuat mereka sukses. Yang pertama ada pencairan asuransi yang cepat, bahkan di lokasi kecelakaan saat itu juga. Yang kedua ada membentuk tim penilai atau pengecek kelayakan. Yang ketiga ada membuat sistem yang dapat diakses setiap waktu untuk tujuan komunikasi yang lebih cepat. Kita masuk pada studi kasus perusahaan kedua, yaitu ada Universe Corp, di mana perusahaan ini membuat seragam terbesar ketiga di Amerika Serikat. Pada tahun 2003, mereka beralih dari sistem yang berbasis formular menjadi aplikasi berbasis Java. Dengan peralihan ini, Universe Corp menghemat biaya sebesar 55.000 US dollar per tahunnya untuk biaya kertas, 44.000 untuk biaya buku dan kalender, serta 100.000 dolar untuk jasa pengiriman. Selanjutnya, pada bagian pertama, kita masuk kepada jenis-jenis sistem komputer. Yang pertama ada sistem mikrokomputer. Mikrokomputer ini merupakan sistem komputer yang paling penting bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Biasanya disebut komputer pribadi. Nah, beberapa komputer yang termasuk ke dalam mikrokomputer ini ada komputer jaringan, peralatan informasi, dan terminal komputer. Yang kedua ada sistem skala menengah. Sistem skala menengah adalah server jaringan yang tinggi dan server jenis lainnya yang dapat memproses banyak aplikasi. Contoh penggunaan sistem ini yaitu pada manajemen gudang data, penambangan data, serta pemrosesan analitik online. Yang ketiga ada sistem skala mainframe. Sistem ini merupakan sistem komputer yang besar, cepat, berdaya tinggi, yang dapat memproses ribuan juta instruksi per detik. Sistem ini juga memiliki penyimpanan yang sangat besar. Sistem ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar dan juga lembaga pemerintahan dengan volume pemrosesan tingkat tinggi serta komputasi yang sulit. Sekarang kita masuk ke konsep sistem komputer. Nah, komputer merupakan sebuah sistem kombinasi komponen yang saling berhubungan yang melakukan fungsi sistem dasar, yaitu input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Jadi komputer itu merupakan alat pemrosesan informasi bagi pemakai akhir. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu periferal. Nah, periferal ini merupakan nama umum dari setiap alat, input, output, dan penyimpanan sekunder yang menjadi bagian dari sistem komputer itu sendiri. Periferal bergantung pada koneksi langsung, dapat dikatakan online, karena periferal ini terpisah dari CPU, tapi secara elektronik dapat dihubungkan dan dikendalikan oleh CPU.
Nah, selanjutnya ada teknologi input. Teknologi input ini adalah teknologi yang digunakan untuk memasukkan data perintah langsung ke dalam sistem komputer. Umumnya, teknologi input terdiri dari keyboard dan mouse. Namun, seiring berkembangnya waktu nih, muncul juga beberapa teknologi input baru. Nah, dapat dilihat di sini yang pertama ada alat penunjuk yang biasa kita gunakan ketika kita menggunakan laptop atau komputer. Itu ada mouse, trackball, trackpoint, touchpad yang biasa nempel di laptop, dan selanjutnya ada touchscreen yang zaman sekarang digunakan pada bisa juga laptop touchscreen ataupun iPad. Yang kedua ada komputasi berbasis pena. Teknologi ini banyak digunakan pada telepon iPad dan laptop, yang mana dapat mendigitalkan tulisan tangan, cetakan tangan, dan gambar manual. Pada zaman sekarang, orang tidak perlu lagi datang ke tempat untuk meminta tanda tangan, karena sekarang ada teknologi komputasi berbasis pena, di mana kita misalnya melakukan tanda tangan pada suatu dokumen yang bersifat elektronik, dan itu memudahkan untuk pengiriman dokumen tersebut. Jadi kita tidak perlu mendatangi orangnya langsung untuk meminta tanda tangannya. Yang ketiga ada sistem pengenal suara. Nah, kalau sekarang kita pasti siapa sih yang tidak menggunakan WhatsApp gitu kan? Jadi di dalam WhatsApp ini ada teknologi voice chat di mana kita tidak perlu lagi mengetik pesan secara panjang, melainkan bisa dengan menggunakan voice chat atau kita biasa sebutnya sebagai voice note gitu. Itu adalah teknologi yang berkembang yang ada juga voice typing pada Mrs. Word contohnya, contoh lainnya. Yang keempat ada pemindaian optikal. Nah, pemindaian optikal dapat membaca teks, grafik, atau kode garis dan mengubahnya ke dalam bentuk input digital. Contoh penggunaan teknologi ini yaitu teknologi pembayaran dengan QRIS. Sehingga pada zaman sekarang, orang itu bukan sifatnya, tapi sekarang disebut sebagai orang-orang cashless, di mana mereka tidak perlu lagi membawa uang cash untuk melakukan transaksi pembayaran, melainkan hanya dengan men-scan barcode. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas teknologi input, ini ada lagi teknologi output, di mana komputer memberikan informasi dalam berbagai bentuk. Tampilan video dan dokumen cetak merupakan bentuk paling umum dari output sistem komputer ini. Nah, ada output video, di mana tampilan video adalah jenis paling umum dari output komputer. Banyak komputer desktop masih bergantung pada monitor video yang menggunakan teknologi tabung cahaya katode. Penggunaan terbesar dari LCD adalah untuk memberikan kemampuan tampilan visual untuk mikrokomputer jinjing dan DPA. Sama seperti kalian yang menonton video ini, jadi output video ditampilkan melalui LCD atau Liquid Crystal Display. Yang kedua, ada output tercetak. Nah, mencetak informasi di atas kertas masih merupakan bentuk output paling umum dari tampilan video. Jadi, sistem komputer personal yang paling populer bergantung pada printer inkjet atau laser untuk menghasilkan output permanen dalam bentuk cetakan yang berkualitas tinggi. Seperti nanti ketika kita akan melakukan tugas akhir gitu ya, pasti kita perlu mengeprint untuk menunjukkan output dari tugas akhir kita, yaitu melalui kertas tadi yang bergantung pada printer inkjet atau laser. Selanjutnya kita masuk ke materi kebaikan dan kelemahan penyimpanan. Disk magnetis dan pita serta peralatan disk optikal di lain pihak digunakan sebagai peralatan penyimpanan sekunder untuk memperbesar kapasitas penyimpanan sistem komputer. Selain itu, karena kebanyakan dari sirkuit penyimpanan primer penggunaan chip RAM yang kehilangan isinya ketika tenaga listrik terputus, peralatan media penyimpanan sekunder menawarkan jenis media penyimpanan yang lebih permanen, sehingga tidak perlu selalu menggunakan tenaga listrik. Ini ada dasar-dasar penyimpanan komputer. Jadi data itu diproses dan disimpan dalam sistem komputer melalui keberadaan atau ketidakberadaan sinyal elektronik atau magnetis dalam komputer, dalam media yang digunakannya. Nah, hal tadi itu disebut sebagai two-state atau binary
representation data, karena komputer dan media hanya dapat menampilkan dua kemungkinan keadaan atau kondisi. Selanjutnya ada akses langsung dan berurutan. Nah, istilah akses langsung ini dan akses random namanya menjelaskan konsep yang sama. Mereka berarti bahwa sebuah elemen data atau perintah dapat secara langsung disimpan dan ditarik kembali dengan memilah serta menggunakan lokasi manapun di media penyimpanan. Nah, ini dia contohnya ada memori semikonduktor. Nah, terdapat dua jenis memori semikonduktor dasar, yaitu ada RAM. RAM ini merupakan chip memori penyimpanan memori primer yang paling banyak digunakan. Nah, RAM ini adalah jenis memori volatil. Yang kedua ada ROM, read only memory, di mana ROM ini dapat dibaca tetapi tidak dapat dihapus atau ditumpuk. Nah, seringkali menggunakan perintah kontrol dalam unit dan program kontrol dalam penyimpanan primer dan dapat secara permanen dikopi ke dalam sel penyimpanan ketika proses produksi. Hal ini kadangkala disebut firmware. Selanjutnya ada disk magnetis. Disk magnetis adalah bentuk yang paling umum dari penyimpanan sekunder untuk sistem komputer. Nah, beberapa disk disimpan menjadi satu dalam barisan vertikal yang biasanya memutar disk-disk di dalamnya dengan kecepatan 3.600 hingga 7.600 revolution per minute atau RPM. Jenis-jenis disk magnetis itu ada dua. Yang pertama ada disket, floppy disk, dan yang kedua ada drive hard disk. Selanjutnya ada penyimpanan RAID. Nah, penyimpanan ini disebut sebagai RAID karena susunan disk dari drive hard disk mikrokomputer saling berhubungan telah menggantikan drive disk mainframe berkapasitas besar dalam menyediakan banyak gigabyte penyimpanan online. Selanjutnya ada pita magnetis, yaitu kepala pembaca atau penulis drive pita magnetis mencatat data dalam bentuk titik-titik magnetis pada lapisan besi oksida dari pita plastik. Peralatan pita magnetis meliputi gulungan cartridge dalam sistem mainframe atau skala menengah, serta kaset kecil atau cartridge untuk isi. Selanjutnya ada disk optikal. Nah, disk optikal adalah media penyimpanan yang tumbuh pesat yang menggunakan beberapa teknologi alternatif penting. Salah satu versinya disebut sebagai CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Teknologi CD-ROM hampir sama dengan teknologi yang digunakan dalam sistem musik stereo. Kalau zaman dulu, sebelum ada platform musik, orang-orang biasanya menggunakan CD musik yang perlu menggunakan tape untuk memutarnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh disk optikal. Selanjutnya, aplikasi bisnis. Oke, digeser dulu. Aplikasi bisnis, salah satu penggunaan utama disk optikal dalam sistem mainframe dan skala menengah adalah untuk pemrosesan program, tempat penyimpanan archival jangka panjang dari file lama gambar dokumen harus dipelihara. Lembaga keuangan salah satunya menggunakan pemindaian optikal untuk menangkap gambar dokumen yang didigitalkan serta penyimpanannya ke dalam versi WORM, Write Only, Read Many. Dari disk optikal semacam ini sebagai alternatif media mikrofilm. Nah, itu dia salah satu pengaplikasian penyimpanan dalam bisnis di mana kalau bank itu lembaga keuangan salah satunya menggunakan pemindaian optikal untuk menangkap gambar dokumen yang didigitalkan gitu. Nah, itu tadi materi hardware komputer dari diskusi kelompok 3 untuk teman-teman yang mungkin masih kebingungan dengan materinya atau ingin mengetahui lebih lanjut, boleh beri komentar untuk bertanya, nanti akan saya jawab. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan dari diskusi kelompok 3 terkait dengan hardware komputer. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua. Dadah!